Siapa yang tak mengenal nama besar Prabu Siliwangi? Sosok raja legendaris dari kerajaan Pajajaran yang hingga kini namanya masih dikenang di tanah Pasundan. Kepemimpinannya yang bijaksana, kesaktiannya yang luar biasa, serta jejaknya yang penuh misteri membuatnya terus hidup dalam cerita rakyat. Salah satu peninggalannya yang masih menyimpan banyak misteri adalah petilasan Prabu Siliwangi di Raja Galuh, Majalengka. Konon, tempat ini adalah saksi bisu perjalanan terakhir Sang Prabu sebelum menghilang secara misterius. Benarkah demikian? Mari kita telusuri kisahnya. Prabu Siliwangi, atau dengan nama lengkap Prabu Dewataprana Sri Baduga Maharaja, adalah penguasa kerajaan Pajajaran yang memerintah sekitar tahun 1482 hingga 1521 Masehi. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran mencapai masa kejayaan dengan sistem pemerintahan yang tertata, perdagangan yang maju, serta hubungan diplomatik yang kuat. Namun, masa kejayaan itu perlahan memudar ketika pengaruh Islam semakin kuat di tanah Pasundan. Ketika Islam mulai menyebar di wilayah Pajajaran, banyak pangeran dan rakyatnya yang memilih untuk masuk Islam. Namun, Prabu Siliwangi tetap mempertahankan keyakinannya dan akhirnya memilih untuk meninggalkan kerajaannya. Dikisahkan, Prabu Siliwangi mengembara ke berbagai tempat. Salah satu tempat yang disinggahi dan dipercaya sebagai petilasan terakhirnya adalah Raja Galuh di lereng Gunung Ciremai, Kabupaten Majalengka. Di Desa Pajajar, Kecamatan Raja Galuh, berdiri sebuah tempat yang disebut sebagai petilasan Prabu Siliwangi. Menurut cerita, petilasan ini didirikan oleh Ciungwanara, salah satu tokoh dalam sejarah Sunda, sebagai tempat istirahat bagi sang raja. Di dalam kawasan petilasan ini, terdapat beberapa situs menarik, seperti Pasanggrahan Prabu Siliwangi, yang konon digunakan sebagai tempat bertapa dan beristirahat oleh Sang Prabu sebelum menghilang secara misterius. Selain itu, ada pula dua mata air keramat yang dipercaya memiliki kekuatan gaib dan tak pernah kering sepanjang tahun, yaitu Sang Hyang Talaga Pancuran dan Sang Hyang Talaga Emas. Dari kedua mata air ini diyakini memiliki banyak manfaat. Sebagian masyarakat percaya bahwa air ini dapat membawa keberkahan dan menyembuhkan berbagai penyakit. Tak heran, banyak peziarah yang datang ke sini untuk mengambil air dan membasuh wajah mereka dengan harapan mendapatkan berkah. Namun, satu hal yang masih menjadi misteri hingga kini adalah kemana perginya Prabu Siliwangi. Tidak ada catatan pasti mengenai makam atau tempat peristirahatan terakhirnya. Beberapa cerita menyebutkan bahwa di petilasan inilah Sang Prabu menghilang secara gaib
meninggalkan jejak-jejak yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar. Beberapa cerita menyebutkan bahwa di petilasan inilah Sang Prabu menghilang secara gaib, meninggalkan jejak-jejak yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar. Beberapa orang percaya bahwa Prabu Siliwangi berubah menjadi seekor harimau putih raksasa yang kini menjaga hutan-hutan di tanah Sunda. Harimau putih ini sering dikaitkan dengan sosok gaib yang melindungi alam dan kearifan lokal. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa harimau putih kadang muncul di kawasan hutan Raja Galuh, seolah memberi pertanda bahwa Prabu Siliwangi masih ada dan mengawasi tanah leluhurnya. Meski dikenal dengan nuansa mistisnya, kawasan petilasan Prabu Siliwangi juga menawarkan keindahan alam yang luar biasa. Berada di kaki Gunung Ciremai, udara di sini sangat sejuk, dikelilingi oleh hutan lindung seluas 3 hektar. Tak jauh dari petilasan, terdapat 2 situ atau danau kecil, yakni Situ Cipadung dan Situ Cikahuripan, yang menambah pesona alam di kawasan ini. Petilasan Prabu Siliwangi di Raja Galuh bukan hanya tempat bersejarah, tetapi juga menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan hingga kini. Apakah benar Prabu Siliwangi menghilang di tempat ini? Apakah harimau putih yang sering terlihat di hutan-hutan Jawa Barat adalah jelmaan Sang Prabu? Semua masih menjadi misteri yang terus diceritakan turun-temurun. Namun satu hal yang pasti, warisan sejarah dan kearifan lokal yang ditinggalkan oleh Prabu Siliwangi tetap hidup dalam budaya Sunda hingga saat ini. Terima kasih telah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung kami menghadirkan kisah-kisah sejarah Nusantara lainnya.